Tiara, Ayu, Marina, dan Sinta adalah 4 mahasiswa yang selalu mencari petualangan baru untuk konten YouTube mereka. Mereka bukan hanya teman biasa, mereka adalah tim eksplorasi yang sering menjelajahi tempat-tempat angker yang sudah lama terlupakan. Rumah tua, gedung kosong, bahkan kuburan yang ditinggalkan, semua sudah mereka kunjungi demi mendapatkan 1 atau 2 cerita seram untuk ditayangkan di kanal mereka. Namun, kali ini, petualangan mereka membawa mereka ke sebuah tempat yang jauh lebih menakutkan dari yang pernah mereka bayangkan. Sebuah rumah tua di pinggiran kota, yang sudah lama kosong, tapi tetap menarik perhatian karena satu hal, pintu setan. Pintu setan. Begitulah orang-orang di sekitar sana menyebutnya. Menurut legenda yang beredar di desa itu, rumah tua ini memiliki pintu yang tidak boleh dibuka sembarangan. Pintu yang konon katanya bisa membawa siapa saja yang melewatinya ke dimensi lain. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di balik pintu itu. Hanya satu hal yang jelas, siapapun yang membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya tidak bisa kembali ke dunia nyata, kecuali mereka bisa memenuhi syarat yang ditentukan oleh makhluk di dalam sana. Ayu, yang paling bersemangat di antara mereka, sudah mendengar cerita ini beberapa kali. Namun, dia tidak percaya. Baginya, ini hanya mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Itu cuma cerita orang tua, Tiara. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita hanya akan masuk, merekam, dan kembali. Seperti biasa, ujarnya sambil tersenyum dan menyalakan kamera. Tiara mengangguk ragu. Dia bukan orang yang mudah takut, tetapi cerita tentang pintu setan membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, rasa ingin tahu lebih besar daripada ketakutannya. Baiklah, tapi kalau sesuatu terjadi, kita harus cepat keluar, oke? Marina, yang selalu berpikir lebih hati-hati, lebih memilih diam. Dia menatap rumah tua itu dari kejauhan, matanya menyelidik. Kalian yakin ini ide yang bagus? Aku nggak suka rasanya. Jangan khawatir, Marina. Ini cuma rumah kosong, jawab Sinta, yang meskipun terlihat lebih berani dari biasanya, sebenarnya juga sedikit takut. Dia hanya berusaha menunjukkan bahwa dia tidak ingin tampak lemah. Mereka mulai berjalan mendekati rumah tua itu. Jalan menuju ke sana agak terjal, dan semak-semak liar yang tumbuh di sekitar rumah seolah menghalangi mereka untuk maju. Begitu sampai di depan pintu gerbang yang sudah berkarat, mereka berhenti sejenak. Ayu, yang membawa kamera, dengan percaya diri membuka gerbang yang sudah berderit. Pintu kayu itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka di luar. Namun, setelah beberapa detik, pintu itu terbuka perlahan, dan mereka melangkah masuk ke halaman rumah yang gelap. Di sana, hanya ada rumah tua yang tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Beberapa jendela pecah, dan cat yang mengelupas menutupi sebagian besar dinding. Ini rumah kosong banget ya, kata Ayu, sambil menyorotkan lampu sorot dari kamera ke seluruh area sekitar. Kalau rumah ini kosong, kenapa ada yang bilang ada pintu setan di sini? Tanya Marina, matanya masih mengawasi setiap sudut yang gelap. Pintu setan itu katanya ada di dalam. Pintu yang gak boleh dibuka, jawab Tiara sambil melangkah ke arah pintu depan rumah. Dan kita akan tahu apakah itu cuma mitos atau bukan. Sinta dan Marina terlihat ragu, namun mereka mengikuti langkah Tiara. Mereka masuk ke dalam rumah yang semakin terasa gelap dan sunyi. Di dalam, bau lembab dan debu yang tebal menyambut mereka. Mereka berjalan pelan-pelan, setiap langkah terasa berat. Pintu utama rumah itu terbuka perlahan dengan bunyi berderit. Begitu masuk, yang pertama mereka lihat adalah lorong panjang dengan beberapa pintu yang tertutup rapat di kanan dan kiri. Di ujung lorong itu, ada sebuah pintu kayu yang terlihat berbeda. Pintu itu tampak lebih tua daripada yang lainnya, dengan ukiran-ukiran aneh yang membuatnya tampak sangat mencurigakan. Apa ini? Ayu bertanya, mendekati pintu itu sambil menyorotkan cahaya kamera ke bagian ukiran yang terlihat rumit. Ini pasti pintu yang dimaksud. Tiara mendekat, memeriksa pintu itu dengan teliti. Pintu ini memang berbeda. Ada sesuatu yang aneh dengan ukirannya.
Sinta menahan napas, berusaha untuk tidak terlalu takut. Pintu ini kayak ada sesuatu di baliknya. Tapi, ayo, kita coba buka. Ini semua cuma cerita. Namun, saat Tiara mengulurkan tangan untuk memegang gagang pintu, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Suasana sekitar tiba-tiba terasa lebih berat, seolah-olah udara di sekeliling mereka berubah. Ada bisikan angin yang tak bisa dijelaskan, seperti suara-suara halus yang terdengar sangat dekat. Ayu melihat Tiara yang ragu sejenak, lalu tertawa kecil. "Jangan takut, Tiara. Kita cuma mau buka pintu, kok. Untuk konten YouTube." Tiara menarik napas dalam-dalam, dan dengan sedikit keberanian, dia menggenggam gagang pintu itu. Begitu dia membuka pintu tersebut, terdengar suara berderit yang memecah keheningan malam. Langkah pertama mereka memasuki ruangan di balik pintu itu terasa berat. Lorong di dalam tampak lebih gelap dari sebelumnya, tidak ada suara kehidupan, hanya ada ruang yang sepi dan gelap. "Ini tempat apa?" Sinta bertanya, suaranya sedikit gemetar. "Ayo keluar, kita udah buka pintunya." Tapi Tiara, yang sudah lebih jauh masuk, tidak mengindahkan peringatan Sinta. "Kalian lihat itu? Seperti ada lorong yang lebih panjang. Ini tempat yang aneh." Marina, yang mulai merasa gelisah, memandang lorong itu dengan cemas. "Jangan-jangan, kita masuk ke dunia yang berbeda." Namun, Tiara hanya tersenyum, semuanya cuma mitos. "Ayo, kita coba masuk lebih jauh." Mereka mengikuti Tiara, melangkah lebih dalam. Saat mereka melewati pintu itu, suara dari luar rumah, suara angin malam, seakan menghilang. Yang ada hanyalah lorong panjang yang gelap, tanpa arah yang jelas. Belum ada yang tahu, namun mereka baru saja melangkah masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Pintu setan sudah terbuka. Dan tidak ada jalan kembali. Tiara, Ayu, Marina, dan Sinta melangkah lebih dalam ke dalam rumah tua itu. Lorong yang mereka masuki terasa sangat sunyi, seolah setiap langkah mereka mengganggu kedamaian yang sudah lama terjaga. Udara di dalam sana terasa lembab, penuh debu yang menari-nari di bawah cahaya senter mereka. Setiap sudut rumah seolah tampak menunggu sesuatu, seperti ada sesuatu yang mengawasi pergerakan mereka. Ayu berjalan paling depan, kamera di tangan, masih merekam setiap gerakan mereka dengan semangat. "Kita sudah masuk, guys. Nggak ada yang perlu ditakutin. Ini cuma rumah tua. Mungkin rumah ini cuma rumah biasa yang dibikin serem-serem aja." Tiara mengikuti di belakangnya. "Kamu bisa bilang begitu, Ayu. Tapi aku rasa ada yang aneh dengan tempat ini." Ia memandangi sekitar, matanya menyapu dinding yang penuh retakan. Keheningan yang menyelimuti rumah ini membuat Tiara semakin curiga. Sesuatu di sini terasa berbeda, tidak seperti tempat angker lainnya yang pernah mereka eksplorasi. Marina dan Sinta berjalan bersamaan, keduanya masih ragu. Marina mengerutkan kening, mencoba memusatkan perhatian ke setiap detail di sekelilingnya. "Kalian rasa, kita bisa keluar dari sini kapan saja?" tanyanya pelan, meskipun pertanyaan itu lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada yang lain. Sinta yang lebih cemas hanya bisa mengangguk. "Aku nggak tahu, tapi sepertinya kita nggak bisa mundur sekarang. Kita udah masuk." Lorong itu semakin panjang, gelap, dan sepi. Mereka tidak tahu berapa lama mereka sudah berjalan, tapi yang mereka tahu adalah lorong itu tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan saat mereka berjalan lebih jauh, mereka mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Bukan hanya rasa cemas, tapi juga ketidaknyamanan yang kian membesar. Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari belakang mereka. Sinta terlonjak, tubuhnya kaku. "Apa itu?" Ia menoleh ke belakang, tapi yang ada hanya kegelapan yang tak terhingga. "Tenang, nggak ada apa-apa," jawab Ayu, mencoba menenangkan. Tapi Ayu sendiri mulai merasa tidak nyaman. Ketika dia menoleh ke belakang, dia hanya melihat bayangan gelap yang bergerak perlahan, seolah menunggu mereka untuk melangkah lebih jauh. "Kalau kita terus jalan, kita akan sampai di mana?"
Tanya Marina, suara penuh tanya, hampir seperti ingin mencari kepastian. Tetapi jawabannya hanya keheningan yang semakin dalam. Tiara berjalan dengan langkah pasti, tetapi entah mengapa, perasaan cemas itu semakin menyesakkan. Lorong ini nggak habis-habis, gumamnya. Kayak berputar. Kita nggak pernah berhenti bergerak, tapi nggak ada ujungnya. Di tengah perjalanan mereka yang terasa makin panjang dan melelahkan, Ayu mulai berhenti dan menyalakan kameranya, merekam seluruh suasana di sekitar mereka. Coba deh, lihat ini, guys. Lorong ini sepi banget. Semua rumah tua yang kita eksplorasi sebelumnya nggak ada yang begini. Ada yang aneh. Tiara mengangguk perlahan. Ya, ini tidak biasa. Rasanya ada sesuatu yang salah di sini. Sinta mulai merasa panik. Kita harus keluar. Kita nggak bisa terus di sini, Tiara. Aku nggak suka perasaan ini. Aku nggak suka. Tunggu, Sinta, Tiara menenangkan. Kita sudah terlalu jauh. Mungkin kalau kita tetap berjalan sedikit lagi, kita akan menemukan pintu keluar. Namun, semakin mereka berjalan, semakin terasa lorong itu seperti menelan mereka. Mereka seakan berjalan tanpa arah, meskipun tidak ada tanda-tanda jalan yang berubah. Dinding-dinding lorong itu sama sekali tidak tampak berbeda dari saat pertama kali mereka masuk. Setiap langkah mereka semakin membuat mereka merasa tidak ada jalan pulang. Marina yang mulai lelah dan terengah-engah, melihat ke sekeliling dan mengerutkan kening. Aku rasa kita harusnya sudah sampai di ujung lorong. Tapi kenapa rasanya nggak ada yang berubah? Ini aneh. Suasana di sekitar mereka semakin tegang. Ada rasa tidak nyaman yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketegangan itu begitu jelas terasa, hingga hampir bisa dirasakan di udara. Lalu tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Apa itu? Ayu menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Semua masih gelap, hanya ada bayang-bayang yang tampak bergerak. Cukup, aku nggak mau lanjut. Sinta hampir menangis. Suaranya terdengar pecah, ketakutan mulai menguasai dirinya. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Tapi Tiara mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. Kita nggak bisa panik. Kita harus tetap tenang. Lorong ini pasti ada ujungnya. Marina menatap Tiara. Tapi Tiara, lorong ini terus berubah. Rasanya seperti kita berjalan berputar-putar, nggak ada akhir. Tiara menelan ludah. Ia tahu apa yang dikatakan Marina benar. Lorong itu semakin terasa seperti perangkap yang dibuat untuk menahan mereka di sana, membuat mereka tidak bisa keluar. Ketika mereka melangkah lebih jauh lagi, suara bisikan mulai terdengar. Halus, seperti suara angin, namun cukup jelas untuk mereka dengar. Mereka berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih teliti. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tiara, Ayu, Marina, Sinta. Semua langsung terdiam. Mereka merasa seakan suara itu datang dari dalam lorong yang semakin dalam. Tapi siapa yang bisa bicara seperti itu? Tidak ada orang lain di sekitar mereka. Hanya mereka berempat. Tiara berusaha mengabaikan suara itu. Ini pasti hanya ilusi. Cuma suara dari rumah tua yang sudah lama kosong. Namun, saat mereka melanjutkan langkah, suara itu semakin keras. Ada perasaan seperti tangan tak terlihat meraih mereka, mencoba menarik mereka lebih jauh ke dalam lorong yang semakin gelap. Tiba-tiba, lorong itu tampak berubah. Dinding-dindingnya bergerak, seperti sesuatu yang hidup, memanjang, berputar, dan mengubah bentuk. Mereka terkejut, mencoba menahan diri agar tidak panik. Ini tidak mungkin, Ayu berkata dengan suara parau. Lorong ini berubah. Kita nggak bisa keluar. Jangan takut. Kita harus terus maju, Tiara mencoba untuk memberi semangat. Namun, dalam hati, ia mulai merasakan ketakutan yang tak terungkapkan. Mereka terjebak dalam lorong yang tak berujung. Waktu seakan berhenti. Mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu di sekitar mereka,
makhluk yang tidak bisa mereka lihat, namun jelas terasa. Dan di saat itu, mereka mendengar suara yang lebih keras, bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya. "Selamat datang di pintu setan." Mereka semua berhenti. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Keadaan sudah berubah, dan mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak akan bisa kembali lagi. Suara bisikan itu semakin mengerikan. Seperti suara yang berasal dari kedalaman tanah, mengalir melalui dinding lorong yang semakin rapat dan gelap. Tiara berdiri terdiam, tubuhnya kaku. Tidak ada yang bisa mereka lihat, hanya suara yang terus terdengar di telinga mereka. "Selamat datang di pintu setan," suara itu mengulang, lebih jelas dan menakutkan dari sebelumnya. Ayu memutar kamera ke seluruh ruangan, mencoba merekam apa yang terjadi. Namun, meskipun cahaya senter menyorot ke sekeliling, tidak ada yang bisa mereka lihat selain kegelapan. Lorong itu terasa seperti terowongan tanpa ujung, ruang yang membelenggu mereka dengan cara yang tidak bisa mereka jelaskan. Kenapa suara itu terdengar seperti panggilan? Ayu bertanya dengan suara gemetar. Tiara menggigit bibir, mencoba mengatur pernapasan. "Kita harus tetap tenang. Ini cuma permainan dari tempat ini. Kita bisa keluar kalau kita tetap fokus." Namun, ketenangan yang Tiara coba pertahankan terasa semakin rapuh. Suasana di sekitar mereka semakin tidak wajar. Lorong yang mereka lalui seakan mulai berubah-ubah, bentuknya tidak tetap. Dinding yang sebelumnya rapat kini mulai mengembang, seolah-olah memberikan ruang bagi mereka untuk melangkah lebih jauh ke dalam. Namun, semakin mereka maju, semakin terasa ada sesuatu yang menghalangi, seperti bayangan gelap yang bergerak mengikuti langkah mereka. Marina, yang sudah tidak bisa menahan ketakutannya, berbisik, "Aku rasa kita harus berhenti. Lorong ini terasa hidup." Suaranya terputus-putus, ada getaran ketakutan di setiap kata yang diucapkannya. "Jangan berhenti, Marina. Kita harus terus maju," Tiara membalas dengan suara yang terdengar lebih tegas daripada yang dia rasakan. "Kita nggak bisa menyerah sekarang." Tapi dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Apa yang mereka hadapi di sini? Apa yang sedang menunggu mereka di ujung lorong yang tak tampak itu? Mereka melanjutkan perjalanan meskipun langkah mereka terasa semakin berat. Setiap sudut lorong tampak berubah, seolah-olah mereka berjalan dalam sebuah labirin yang tak memiliki jalan keluar. Tiara merasakan udara semakin sesak, seperti ada yang menekan mereka dari semua arah. Mereka tak bisa berlari, tak bisa mundur. Lorong itu seakan membatasi pergerakan mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berat langkah kaki di belakang mereka. Langkah itu berat, lambat, dan semakin dekat. Tiara menoleh cepat, matanya mencari-cari siapa yang mengikutinya. Namun, yang ada hanya kegelapan yang semakin dalam, tidak ada siapapun. "Itu, suara apa, Tiara?" Ayu bertanya, wajahnya pucat, suaranya hampir tidak terdengar. "Entahlah," jawab Tiara, tapi dalam hatinya, ada rasa cemas yang semakin besar. "Jangan dengar suara itu. Kita harus fokus." Namun, suara langkah itu semakin jelas, semakin dekat. Tiara merasa tubuhnya seperti dipaksa untuk bergerak lebih cepat. Ia menoleh ke belakang, melihat sekeliling lorong yang gelap, namun tidak ada apa-apa. "Apa ini? Ada yang salah dengan tempat ini," Tiara berbisik, mencoba menenangkan diri. "Mungkin kita cuma terlalu lelah. Lorong ini membuat kita gila." Marina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Ini tidak benar. Lorong ini berubah. Kita sudah berjalan jauh, tapi rasanya tetap di tempat yang sama." Ia menatap ke depan, namun sepertinya tidak ada ujung lorong yang terlihat. Hanya kegelapan yang semakin pekat. Mereka melangkah lebih jauh, namun kali ini dengan rasa khawatir yang semakin mendalam. "Kita harus mencari pintu keluar. Ini mulai nggak masuk akal," Ayu berkata sambil menoleh ke setiap sudut lorong. Wajahnya tampak pucat, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di depan mereka.
Pintu itu terlihat sama seperti pintu di rumah tua yang mereka lewati sebelumnya. Pintu kayu yang ukirannya terlihat aneh, seolah-olah memiliki kekuatan yang tak terlihat. Namun kali ini, pintu itu tampak lebih mengundang. Ada sesuatu di dalamnya yang menarik perhatian mereka. Pintu itu, sepertinya pintu keluar, kata Tiara dengan suara yang lebih ragu daripada sebelumnya. Pintu itu aneh, Tiara. Apa benar kita harus lewat sana? Sinta bertanya, suaranya penuh keraguan. Ayu sudah mendekati pintu itu tanpa menunggu jawaban. Coba aja dulu. Kalau nggak bisa keluar, kita balik lagi. Tapi saat Ayu menggenggam gagang pintu, suara bisikan itu terdengar lagi, lebih keras dan jelas. Masuklah. Pintu ini akan membuka jalanmu. Tiara terkejut. Kalian dengar itu? Tanyanya dengan cemas. Apa itu? Marina bertanya, wajahnya menunjukkan ketakutan yang semakin jelas. Kenapa suara itu seolah datang dari dalam pintu? Ayu yang sudah berada di depan pintu hanya bisa menatap gagang pintu yang dingin di tangannya. Aku rasa kita nggak punya pilihan lain, guys. Tiba-tiba, pintu itu bergerak sendiri, terbuka sedikit demi sedikit. Namun yang aneh adalah, tidak ada angin yang menggerakkannya. Tiara, Ayu, Marina, dan Sinta saling bertukar pandang. Mereka merasa seperti sesuatu di balik pintu itu memanggil mereka, seperti ada yang menarik mereka ke dalamnya. Ini nggak baik, Sinta berkata pelan, wajahnya semakin pucat. Kita nggak bisa masuk ke sana. Tetapi Ayu yang sudah merasa terhipnotis oleh suara dan pintu yang terbuka perlahan itu, dengan cepat melangkah ke dalam. Aku masuk. Kalau kalian gak mau, ya udah. Tapi aku masuk. Marina mencoba menghentikan Ayu, tapi sudah terlambat. Ayu sudah melangkah masuk ke dalam ruangan itu, dan tiba-tiba pintu menutup dengan keras, membuat mereka terlonjak. Ayu! Tiara berteriak. Mereka mencoba membuka pintu itu dengan panik, tetapi tidak bisa. Pintu itu terkunci rapat. Ayu, keluar. Ayo, keluar. Tiara mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga, tapi tidak ada gunanya. Tidak ada jalan keluar, suara bisikan itu terdengar kembali, dan kali ini, lebih jelas, lebih mengerikan. Kalian sudah terperangkap. Ketakutan mulai merayap di tubuh mereka. Mereka terjebak. Tanpa sadar, mereka sudah terperangkap dalam dunia yang tidak mereka kenal, dunia yang tidak bisa mereka pahami. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka menyadari satu hal, lorong itu sudah menghilang. Tidak ada jalan yang bisa mereka kembali lagi. Tiara, Marina, dan Sinta berdiri terpaku di depan pintu yang terkunci rapat. Suara pintu yang terjatuh saat Ayu masuk masih bergema di telinga mereka. Ketegangan menghimpit dada mereka. Jantung mereka berdegup kencang, napas terengah-engah, sementara pikiran mereka terus berputar mencari cara keluar. Mereka menoleh satu sama lain, mencoba mencari jawaban di antara tatapan kosong yang saling bertemu. Ayu, kamu dengar suara itu kan? Sinta bertanya dengan suara bergetar, suaranya hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Tiara menatap pintu yang tertutup. Hatinya terasa berat. Iya, aku dengar. Tapi kenapa Ayu bisa masuk begitu saja? Pertanyaan itu menggantung, tidak ada jawaban yang bisa mereka temukan. Marina menoleh ke belakang. Lorong yang tadi mereka lalui sekarang sudah menghilang. Tempat itu seakan berubah, larut dalam kekosongan. Lorong itu hilang, Tiara, suara Marina semakin cemas. Kita tidak bisa kembali. Tidak ada yang sama seperti tadi. Mereka mencoba meraba dinding, berharap menemukan petunjuk atau tanda-tanda yang bisa menunjukkan jalan keluar, tetapi semuanya terasa kosong. Dinding itu keras, dingin, dan tidak ada pintu lain yang terlihat. Tidak ada jalan keluar. Tiara menggumamkan kata-kata itu, lebih kepada dirinya sendiri. Wajahnya pucat pasi. Ini benar-benar nyata, kan? Kita nggak bisa keluar dari sini. Sinta menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan tangis. Kita harus cari Ayu. Kita nggak bisa biarkan dia sendirian.
Tiara mengangguk. Mereka tahu bahwa Ayu sudah terperangkap di dunia yang entah bagaimana bisa mengubah bentuk, menciptakan lorong yang tak berujung. Tapi sekarang, mereka lebih terfokus pada satu hal, menemukan Ayu dan memastikan dia aman. Mereka melangkah ke dalam ruangan yang terbuka setelah pintu itu tertutup. Ruangan itu gelap. Lampu senter mereka memberikan sedikit cahaya, hanya cukup untuk melihat sekitar beberapa meter di depan. Tidak ada suara, kecuali langkah kaki mereka yang terdengar di telinga mereka sendiri. Tidak ada jendela. Tidak ada ventilasi. Hanya ada mereka dan udara yang terasa semakin berat. Ayu tidak ada di sana. Mereka berjalan semakin dalam. Ruangan itu semakin membingungkan. Setiap langkah mereka semakin membuat ruang di sekitar mereka terasa semakin sempit. Seperti ada sesuatu yang menghisap udara, yang mengekang kebebasan gerak mereka. Kenapa kita tidak bisa menemukan Ayu? Marina bertanya dengan suara nyaris putus asa. Apa yang terjadi pada dia? Apa dia baik-baik saja? Sinta berjalan lebih cepat, matanya berkeliling. Apa kalau kita cuma berhenti dan tidak bergerak, dia akan kembali ke kita? Namun, seketika, ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, menunggu mereka untuk melangkah lebih jauh. Ada sesuatu yang tidak beres, guys, Tiara berkata pelan. Tempat ini bukan dunia kita. Mereka berhenti sejenak, saling menatap. Rasanya, mereka sudah terjebak dalam dimensi yang tak bisa dipahami. Tidak ada petunjuk. Tidak ada suara yang bisa membantu mereka. Setiap sudut ruangan tampak kosong, seakan dinding-dinding itu memerangkap mereka, membuat mereka semakin bingung. Dan saat itulah, sebuah suara keras terdengar, seperti jeritan yang menggema dari kejauhan. Ayu. Mereka mendengar jeritan itu jelas, seperti panggilan untuk mereka. Mungkin dari Ayu, atau mungkin dari sesuatu yang lebih mengerikan. Tiara menguatkan langkah, meski hatinya dipenuhi rasa takut yang begitu mendalam. Itu suara Ayu, katanya dengan suara tegas, meski ia sendiri ragu dengan apa yang ia katakan. Kita harus ke sana. Sekarang. Mereka terus berlari mengikuti arah suara jeritan itu, meskipun rasa takut makin menggelayuti setiap langkah mereka. Lorong itu terasa semakin panjang, dan mereka semakin merasa bahwa suara itu berasal dari kedalaman yang jauh. Namun semakin mereka berlari, semakin suara itu terasa menjauh, seolah-olah ada yang menghalangi mereka untuk mendekat. Kenapa suara itu seperti menjauh? Tanya Marina, napasnya terengah-engah. Kita nggak bisa mengejar Ayu kalau suara itu malah semakin hilang. Tiara berhenti sejenak, menyentuh dinding di sekitarnya. Dinding itu terasa dingin dan keras. Tak ada petunjuk yang bisa mereka dapatkan. Semua terasa kosong, seperti dunia ini memang diciptakan hanya untuk menahan mereka di sini. Di tengah keputusasaan itu, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat. Kalian tidak akan keluar, bisikan itu terdengar jelas di telinga mereka, datang entah dari mana. Tidak ada yang keluar dari sini. Ketiganya saling memandang, merasa ketakutan yang semakin membesar. Tiara menggigit bibirnya, berusaha menenangkan dirinya. Jangan dengar itu. Itu hanya suara dari tempat ini. Namun, suara itu semakin kuat, seperti sebuah ancaman yang datang dari dalam tubuh mereka sendiri. Setiap kata yang terucap seolah mengandung kutukan yang membuat tubuh mereka semakin lemas, semakin terikat. Ada sesuatu yang aneh dan salah dengan tempat ini. Sesuatu yang membuat mereka merasa semakin tidak berdaya. Kenapa kita tidak bisa keluar? Marina hampir menangis. Kita terjebak di sini selamanya, kan? Sinta menatap Tiara dengan tatapan penuh keraguan. Tiara, apa kita benar-benar tidak bisa keluar dari sini? Tiara menundukkan kepalanya, berusaha berpikir. Aku nggak tahu. Tapi kita harus coba terus maju. Kita nggak punya pilihan lain. Mereka melanjutkan langkah, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Ruangan itu semakin memudar, dan suasana semakin gelap. Mereka tidak tahu berapa lama waktu berlalu.
Tidak ada tanda-tanda waktu yang bisa mereka ukur. Di tempat ini, rasanya waktu hanya berhenti. Mereka tidak bisa lagi membedakan siang dan malam. Hanya ada satu yang pasti, mereka terjebak di dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan ketakutan, dunia yang tidak bisa mereka pahami. Dan yang lebih menakutkan, mereka merasa semakin jauh dari Ayu, semakin terpisah, meskipun suara jeritannya masih menggaung di telinga mereka. Apakah Ayu masih hidup? Apa yang terjadi padanya? Dan lebih penting lagi, apakah mereka akan bisa kembali ke dunia mereka? Waktu terasa berhenti, terhenti di antara ruang yang tidak mereka pahami. Tiara, Marina, dan Sinta melangkah semakin dalam, mencoba mencari petunjuk, mencoba menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, lorong itu terasa semakin membingungkan. Setiap belokan yang mereka ambil hanya membawa mereka ke tempat yang sama, gelap, kosong, dan menyesakkan. Mereka sudah kehilangan arah. Sudah tidak ada lagi jalan kembali. Lorong ini menelan mereka hidup-hidup, tidak memberi kesempatan untuk mundur. Tiara menatap ke depan, matanya lelah, tubuhnya capek, tapi mereka harus terus maju. Tidak ada pilihan lain. Aku tidak tahan lagi, Tiara. Suara Marina terdengar pelan, penuh keputusasaan. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus kemana. Sinta berjalan pelan di belakang, matanya berkeliling, mencari-cari sesuatu yang bisa mereka kenali. Apakah kita benar-benar akan terjebak di sini selamanya? Tiara menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Jangan berpikir begitu. Kita harus tetap tenang. Kita bisa keluar dari sini. Kita pasti bisa. Namun, meskipun dia berkata seperti itu, hatinya sendiri tidak yakin. Setiap langkah terasa lebih berat. Ruangan yang mereka lewati tampak semakin tak berujung. Gelap dan penuh dengan keheningan yang mencekam. Mereka sudah tidak tahu apakah ini dunia yang sama seperti tempat mereka datang, atau sudah berada di tempat yang jauh berbeda. Tiba-tiba, suara yang sama itu kembali terdengar, lebih jelas daripada sebelumnya. Kalian sudah jauh. Tidak ada jalan kembali, bisikan itu menggema, terasa mengisi udara di sekitar mereka. Kalian sudah memilih untuk masuk. Tidak ada yang bisa keluar. Tiara menutup telinganya dengan tangan, berusaha mengabaikan suara itu. Jangan dengar itu, katanya, berusaha berbicara dengan tegas meskipun suara ketakutannya juga terdengar. Itu hanya permainan dari tempat ini. Kita tidak bisa kalah. Kita harus terus maju. Marina dan Sinta saling memandang, namun mereka hanya mengangguk pelan, mencoba untuk tetap berada di jalur yang Tiara tentukan. Tapi ketakutan semakin merayapi mereka. Suara-suara itu, bayangan-bayangan yang mulai muncul, semuanya seakan memberi petunjuk bahwa mereka sudah berada dalam dunia yang tidak memiliki aturan. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di depan mereka. Cahaya yang lembut, tapi cukup terang untuk membuat mereka melihat sesuatu yang berbeda. Mereka berhenti, melihat ke arah cahaya itu. Di sana, di ujung lorong, ada sosok yang berdiri. Tidak jelas apakah itu manusia atau bukan, tetapi wajahnya tampak samar, hanya terlihat bayangannya. Siapa itu? Tanya Marina, suaranya bergetar, mata tetap tertuju pada sosok yang semakin jelas terlihat di depan mereka. Tiara tidak menjawab, matanya terkunci pada sosok itu. Ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Seperti ada sesuatu yang mengundang, seperti ada sesuatu yang sangat ingin ia ketahui. Sosok itu mulai bergerak, mendekatkan diri kepada mereka. Langkahnya berat, namun penuh dengan ketenangan. Tidak ada suara yang terdengar selain langkahnya yang terasa berat namun penuh dengan kekuatan. Tidak usah takut, suara itu keluar dari sosok itu, lembut tapi dalam. Aku di sini untuk membantu kalian. Marina melangkah mundur, namun Tiara tetap diam, terpesona oleh suara itu. Siapa kamu? Tanya Tiara dengan suara yang penuh rasa ingin tahu, meskipun ada rasa takut yang mencekam di dalam dirinya. Aku adalah penjaga tempat ini, jawab sosok itu, suaranya terdengar lebih dalam, lebih misterius. Aku tahu apa yang kalian inginkan.
Kalian ingin keluar dari sini, bukan? Mata Tiara terbuka lebar. Kamu tahu bagaimana cara keluar? Sosok itu mengangguk perlahan. Aku bisa membantu kalian keluar. Tapi ada syaratnya. Sinta yang merasa ketakutan melangkah mundur lagi. Syarat? Apa maksudnya? Sosok itu tersenyum tipis. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap jalan keluar membutuhkan harga yang harus dibayar. Tiara menatapnya tajam. Apa harga itu? Cinta, jawab sosok itu tanpa ragu. Satu dari kalian harus rela memberikan sesuatu yang paling berharga. Dan kalian akan keluar dari sini, kembali ke dunia kalian. Sinta terdiam. Marina juga tidak berkata apa-apa. Hanya Tiara yang mencoba mencerna kata-kata itu. Cinta? Tiara mengulang dengan keraguan. Apa maksudmu? Cinta seperti apa? Sosok itu mendekat lebih dekat, kini hanya beberapa langkah dari mereka. Cinta sejati, sesuatu yang kalian anggap paling penting dalam hidup. Satu dari kalian harus melepaskannya. Jika tidak, kalian akan tetap terjebak di sini. Marina bergidik, wajahnya semakin pucat. Apa itu? Maksudnya harus ada yang mengorbankan dirinya? Tidak, itu tidak mungkin. Tiara merasa sepertinya ada yang tidak beres. Suara itu, cara sosok itu berbicara, semuanya terasa begitu menggoda dan menakutkan di saat yang bersamaan. Kita harus memilih? Tanya Tiara, matanya tajam menatap sosok itu. Apa kalian akan membayar harga itu untuk keluar? Tanya sosok itu lagi, dengan suara yang semakin dalam dan penuh tekanan. Marina menarik napas dalam-dalam. Tapi kalau kita tidak memberi apa yang diminta, kita akan terjebak di sini selamanya? Sinta meremas tangan Tiara. Tiara, kita harus mencari jalan lain. Kita tidak bisa mempercayai dia begitu saja. Tapi Tiara hanya diam. Suaranya tiba-tiba terhenti, pikirannya berkecamuk. Tidak ada jalan keluar tanpa konsekuensi. Tidak ada cara yang mudah. Hanya ada pilihan yang sulit. Apa yang akan terjadi jika kami memilih untuk tetap di sini? Tiara bertanya dengan suara yang lebih tenang, meskipun di dalam hatinya bergelora. Sosok itu hanya tersenyum, bibirnya membentuk sebuah senyuman yang penuh dengan misteri. Jika kalian memilih untuk tetap di sini, kalian akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya. Seperti yang lainnya. Tiara menelan ludahnya. Kita tidak bisa seperti itu. Marina dan Sinta saling berpandangan, namun mereka tahu. Mereka tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Tapi memilih harga yang diminta, itu adalah pilihan yang jauh lebih berat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Marina akhirnya. Pilihlah dengan bijak, jawab sosok itu. Waktu kalian semakin sedikit. Dengan kata-kata itu, sosok itu mulai menghilang. Perlahan-lahan, bayangannya memudar, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Kini, mereka harus memutuskan, keluar dengan harga yang harus dibayar, atau tetap terjebak di dunia yang tak mereka mengerti ini. Suasana semakin mencekam. Setelah sosok misterius itu menghilang, udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seakan dunia ini menekan mereka dengan kekuatan yang tak terlihat. Tiara, Marina, dan Sinta berdiri diam, saling berpandangan. Suara langkah mereka sendiri terdengar keras di telinga, seperti derap langkah yang tidak memiliki tujuan. Lorong di depan mereka masih sama, gelap, sunyi, dan tak ada petunjuk apapun yang memberi jalan keluar. Tiara menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Dia tahu, mereka berada di titik yang sangat kritis sekarang. Pilihan yang ditawarkan itu jelas. Tidak ada lagi jalan mundur. Jadi, kita harus memilih, ya, ujarnya pelan, suaranya hampir tenggelam dalam keheningan yang tebal. Marina mengangguk pelan, matanya kosong. Aku nggak tahu harus berkata apa, Tiara. Ini terlalu berat. Sinta memandang kosong ke depan. Tapi, kita nggak bisa tetap di sini selamanya, kan? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kalau kita tidak memilih. Tidak ada yang tahu, jawab Tiara, suara itu terdengar penuh kecemasan.
Tapi aku rasa kita nggak bisa mengorbankan apapun dengan gegabah. Kita harus pikirkan semuanya. Mereka duduk di lantai, mencari ketenangan sejenak. Lorong yang panjang ini seolah tidak berujung, hanya membingungkan dan menghantui mereka dengan setiap detiknya. Tiara menatap wajah Marina dan Sinta, dua teman yang sudah bersama-sama dalam perjalanan ini. Mungkin, inilah ujian terbesar yang mereka hadapi. Apakah mereka akan tetap bersama atau salah satu dari mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga? Aku nggak tahu apa yang dimaksud dengan cinta sejati itu, Marina berkata, suaranya terputus-putus. Tapi apakah ini berarti kita harus melepaskan sesuatu yang kita anggap penting? Seperti sesuatu yang kita cintai? Tiara menundukkan kepalanya, berpikir keras. Kata-kata sosok misterius itu terus bergema di benaknya. Cinta sejati. Apa yang mereka cintai? Apa yang benar-benar berharga bagi mereka? Sinta menatap ke tanah, kemudian mengangkat wajahnya. Apa kita harus menyerahkan sesuatu untuk bisa keluar dari sini? Matanya dipenuhi ketakutan. Seperti apa yang dia katakan? Tidak ada yang bisa keluar tanpa harga yang dibayar. Tapi, kalau kita tidak memilih, kita akan terjebak di sini. Apa yang kita harus pilih? Marina bertanya, semakin bingung. Bagaimana kita tahu apa yang harus kita korbankan? Tiara menggigit bibir bawahnya. Aku tidak tahu, Marina. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita harus berusaha. Keheningan menghampiri mereka lagi. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat. Mereka sudah jauh. Tidak ada lagi jalan mundur. Pintu yang mereka buka tadi menuntun mereka ke tempat ini, dimensi yang asing, tempat yang tampaknya dipenuhi dengan makhluk atau kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Aku nggak bisa kehilangan orang-orang yang kucintai, kata Tiara, akhirnya memecah keheningan. Tapi apa artinya jika kita memilih untuk tetap di sini? Apa yang akan terjadi jika kita terus menunggu, tanpa memutuskan? Marina menunduk, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan lagi. Aku takut, Tiara. Takut akan keputusan ini. Takut kehilangan. Aku juga takut, jawab Tiara dengan suara serak. Tapi kita harus menghadapi ketakutan ini, bukan? Kita harus memilih jalan kita, meskipun itu berat. Tiba-tiba, tanpa mereka duga, suara itu kembali terdengar, datang dari tempat yang tidak bisa mereka tentukan. Sudahkah kalian membuat pilihan? Suara itu lembut namun penuh tekanan. Waktu kalian semakin habis. Tiara merinding. Suara itu seakan mengingatkan mereka bahwa tidak ada waktu lagi. Keputusan harus segera diambil. Apakah mereka akan membayar harga yang diminta, atau terus terjebak dalam dunia ini? Sinta menatap ke depan, matanya tajam. Aku rasa, kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Apapun yang terjadi, kita harus keluar dari sini. Marina mengangguk, meski wajahnya masih penuh kebingungan. Tapi, apa yang harus kita korbankan? Apa yang akan kita pilih? Apa yang paling berharga dalam hidup kalian? Tiara bertanya, mencoba mengingat kata-kata sosok itu. Apa yang kalian anggap paling penting? Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tiara tahu, jawaban itu hanya bisa ditemukan dalam diri masing-masing. Setiap orang punya sesuatu yang mereka anggap berharga, entah itu keluarga, sahabat, atau impian yang ingin dicapai. Tapi apakah mereka siap untuk melepaskannya? Tiba-tiba, Sinta berbicara, suaranya tegas namun penuh keraguan. Aku tidak bisa kehilangan kalian. Aku nggak bisa kehilangan siapapun. Aku tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kalian. Tiara menatap Sinta dengan lembut. Aku juga tidak bisa kehilangan kalian. Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah. Lalu apa yang kita pilih? Marina bertanya, suaranya semakin lirih. Tiara menatap ke depan, matanya tertuju pada lorong yang gelap dan tak berujung itu. Dalam hati, dia tahu mereka harus memilih, dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri. Kita harus memilih dengan hati-hati.
Tapi kita harus ingat, kita tidak bisa hanya berharap, kita harus berani mengambil keputusan. Sinta mengangguk, meskipun matanya masih terlihat penuh kecemasan. Aku ingin kembali. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita memilih. Tiara menutup matanya, berusaha mencari jawaban di dalam dirinya. Sepertinya, tidak ada jalan yang benar-benar mudah di tempat ini. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus memutuskan sekarang. Aku akan memilih. Keheningan kembali menyelimuti mereka, sementara suara bisikan itu semakin menguat, seolah memberi tekanan yang semakin besar pada pilihan yang harus mereka buat. Ayo, Tiara berkata akhirnya, membuka mata dengan penuh tekad. Kita pilih jalan kita. Apapun yang terjadi setelah ini, kita harus siap. Mereka melangkah maju. Ketiga sahabat itu tahu bahwa pilihan mereka mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka tidak bisa lagi mundur. Keputusan itu sudah diambil, dan meskipun hati mereka berat, Tiara, Marina, dan Sinta terus berjalan maju. Lorong itu masih sama, panjang dan penuh dengan kegelapan yang menakutkan, tetapi kali ini mereka merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang menyelimuti mereka, entah itu ketakutan atau harapan, atau mungkin keduanya. Tiara menggenggam erat tangan Sinta dan Marina, berusaha memberi sedikit kenyamanan meskipun dirinya sendiri masih merasa cemas. Setiap langkah terasa semakin berat, dan meskipun mereka telah membuat pilihan, mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tanya Marina, suaranya bergetar. Jika kita sudah memilih, apa yang harus kita lakukan? Tiara tidak langsung menjawab. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Semua yang ada di pikirannya saat ini adalah perasaan bahwa mereka sudah berada di ujung jurang, dan mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui setelah melangkah lebih jauh. Aku juga tidak tahu, Marina, jawab Tiara akhirnya, suaranya pelan. Tapi yang pasti, kita harus percaya kalau kita bisa melalui ini bersama. Apakah kita sudah benar? Tanya Sinta dengan ragu. Apa yang kita pilih itu benar? Apakah kita sudah memilih dengan bijak? Tidak ada pilihan yang mudah di sini, Tiara menjawab tegas. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Kita harus melangkah, apapun konsekuensinya. Mereka terus berjalan, dan semakin lama, lorong itu semakin terasa sempit. Hawa dingin makin menusuk kulit mereka. Bahkan suara detak jantung mereka yang seakan terdengar begitu keras di telinga, semakin menambah ketegangan yang ada. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Apakah kalian sudah siap? Suara yang lembut namun penuh tekanan itu mengisi udara di sekitar mereka. Mereka berhenti sejenak, saling memandang. Tiara menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Tanya Tiara, walaupun tahu jawabannya tidak akan membuatnya lebih tenang. Jangan takut, suara itu melanjutkan, semakin dekat. Saat kalian memilih, kalian sudah menerima kenyataan bahwa kalian tidak bisa kembali. Waktu kalian sudah hampir habis. Jadi, kami harus memilih dengan cepat, tanya Marina, suaranya tidak lebih dari bisikan. Apa yang harus kami lakukan? Suara itu hanya tertawa pelan, suaranya bergong seperti gema yang berasal dari tempat yang tak terlihat. Itu terserah kalian. Tidak ada yang bisa mengubah pilihan setelah ini. Keheningan kembali menguasai mereka. Tiara merasa ada tekanan yang semakin kuat, seperti sesuatu yang tak terlihat menarik mereka semakin dalam ke dalam dunia ini, dunia yang tidak mereka mengerti, dunia yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan sebelumnya. Tiara, Marina memanggil dengan lembut, mencoba mengalihkan perhatian Tiara dari kegelisahan yang semakin menekan. Apa yang kita hadapi sekarang ini benar-benar mengerikan. Aku merasa seolah kita sudah kehilangan kendali. Aku tahu, jawab Tiara. Tapi kita tidak bisa menyerah sekarang. Kita harus tetap maju. Mereka melangkah lagi, kali ini lebih hati-hati. Tiara menatap ke depan, matanya tertuju pada sesuatu yang samar di ujung lorong. Ada cahaya kecil yang berkedip-kedip,
seolah memberi mereka harapan bahwa jalan keluar sudah dekat. Namun, ketika mereka mendekat, cahaya itu malah semakin memudar, seolah semakin jauh dari jangkauan mereka. Langkah mereka terhenti. Mereka tidak bisa merasakan lagi arah dari cahaya itu. Apa yang terjadi? Sinta bertanya dengan suara yang penuh kebingungan. Kenapa cahaya itu malah semakin jauh? Jangan berhenti, kata Tiara, mencoba mengendalikan ketakutannya. Kita harus terus berjalan. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Namun, saat mereka melangkah, lorong itu tiba-tiba terasa semakin berputar, seolah ada ilusi yang memutar dunia mereka. Mereka tidak tahu lagi apakah mereka berjalan ke arah yang benar atau justru semakin tersesat. Semakin lama, lorong itu seakan mempermainkan mereka, menguji kesabaran dan tekad mereka. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar dengan jelas. Kalian sudah membuat pilihan, tetapi ingat, ada harga yang harus dibayar, suara itu menggema. Apa yang kalian pilih, tidak akan mudah. Dan hanya satu di antara kalian yang bisa bertahan. Hanya satu yang bisa keluar. Mereka berhenti lagi, terdiam sejenak. Kata-kata itu mengguncang mereka, dan Tiara merasa seluruh tubuhnya kaku. Apa maksudnya? Tiara bertanya, suaranya serak. Hanya satu yang bisa keluar? Seperti yang aku katakan sebelumnya, suara itu terdengar kembali, lebih tegas. Hanya satu yang bisa keluar dari sini. Dan yang lain akan terjebak selamanya. Marina memegang erat tangan Tiara, wajahnya dipenuhi ketakutan. Jadi, yang satu harus mengorbankan diri agar yang lain bisa kembali? Tiara menatap mereka berdua, pikirannya kacau. Tidak mungkin, jawab Tiara dengan suara yang penuh ketegasan. Kita tidak bisa memilih seperti itu. Tapi suara itu kembali mengganggu pikiran mereka, menambah kebingungan yang sudah ada. Kalian sudah memilih, dan pilihan itu membawa konsekuensinya, kata suara itu. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah ditentukan. Mereka merasa seolah dunia ini semakin membatasi mereka. Pilihan yang mereka buat seakan mengarah pada jalan buntu, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketegangan semakin meningkat, membuat mereka hampir kehilangan harapan. Tapi kita sudah berjanji untuk tetap bersama, kan? Kata Sinta, suaranya gemetar. Apapun yang terjadi, kita harus keluar bersama. Tiara menatap Sinta dengan tatapan penuh tekad, meskipun di dalam hatinya, dia merasakan kegelisahan yang tak bisa diungkapkan. Kita akan keluar bersama, jawabnya dengan suara yang lebih tegas. Aku janji, kita akan keluar dari sini bersama-sama. Kita tidak akan membiarkan siapapun terjebak. Namun, meskipun Tiara berkata begitu, dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Pilihan mereka kini berada di ujung tanduk, dan jalan keluar terasa semakin kabur. Mereka hanya bisa terus maju, berharap bahwa di ujung lorong ini, ada cahaya yang membawa mereka kembali. Lorong itu semakin memanjang, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Meskipun mereka berusaha tetap tenang, setiap sudut yang mereka lewati seakan mengingatkan mereka akan kata-kata yang telah diucapkan suara itu, hanya satu yang bisa keluar. Tiara memimpin langkah, diikuti oleh Marina dan Sinta. Hening, hanya suara langkah kaki mereka yang bergema. Tiara bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal di udara, rasa cemas yang tumbuh semakin besar, menembus setiap pori tubuhnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Marina, suaranya terdengar penuh keputusasaan. Aku merasa kita semakin terperangkap. Apakah ini yang dimaksud dengan pilihan? Sinta menoleh ke Tiara, wajahnya penuh kebingungan. Tiara, aku takut. Apakah ada jalan keluar? Jika hanya satu yang bisa kembali, berarti ada yang harus mengorbankan diri, kan? Tiara menatap mereka berdua, hatinya terasa berat. Kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu apakah memang ada yang harus mengorbankan diri. Tapi kita harus tetap berpikir jernih dan tidak membuat keputusan gegabah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Marina bertanya dengan suara rendah.
Apakah kita terus berjalan? Aku nggak tahu lagi apa yang benar. Semua ini sudah terlalu membingungkan. Tiara menggigit bibirnya. Dia ingin mengatakan sesuatu yang bisa meyakinkan Marina, tapi rasanya setiap kata yang dia ucapkan tidak bisa menghapus rasa cemas yang semakin mendalam. Mereka sudah berjanji untuk tetap bersama, tapi jika hanya satu yang bisa keluar, siapa yang akan memilih untuk tetap tinggal? Jangan berpikir terlalu jauh, Tiara akhirnya berkata, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan teman-temannya. Yang penting kita tetap bersama, langkah demi langkah. Kita terus maju. Kita harus percaya bahwa kita bisa menemukan jalan keluar tanpa mengorbankan siapapun. Namun, suara bisikan yang terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih mendalam, seakan keluar dari seluruh dinding lorong itu, menambah ketegangan yang sudah melanda mereka. Keputusan sudah diambil. Pilihan kalian tak bisa diubah. Apa maksudnya? Tanya Sinta, kepalanya terasa pusing. Apakah kita sudah terjebak? Tiara mengeratkan cengkeramannya pada tangan Sinta, mencoba memberi sedikit rasa aman. Kita belum terjebak, jawab Tiara dengan hati-hati. Mungkin kita hanya perlu menemukan cara untuk memahami pilihan itu. Mereka melanjutkan perjalanan, meskipun semakin banyak keraguan yang mengisi hati mereka. Ketika mereka terus berjalan, lorong itu terasa semakin sempit. Sekali lagi, Tiara merasakan bahwa setiap langkah mereka semakin dekat pada sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Mereka mulai mendengar suara yang semakin keras, suara langkah kaki yang tidak mereka buat. Apa itu? Tanya Marina, matanya mencari-cari sumber suara itu. Sinta menarik napas panjang. Aku merasa seperti ada yang mengikutimu, katanya dengan suara gemetar. Apa kalau kita tetap berjalan? Kita akan menemukan sesuatu yang lebih buruk. Tiara menoleh ke belakang, berharap hanya rasa takut mereka yang membuat hal-hal ini terasa begitu mengerikan. Tapi yang mereka temui hanyalah gelap. Hanya lorong panjang yang tidak berujung. Jangan menoleh ke belakang, Tiara berkata, mengingatkan mereka. Kita harus fokus pada apa yang ada di depan. Tapi saat mereka melangkah lebih jauh, rasa aneh yang mereka rasakan semakin kuat. Lorong itu seolah berputar, tidak jelas arah mana yang benar. Setiap tembok yang mereka lewati tampak identik, tidak ada perbedaan sama sekali. Waktu seakan berjalan mundur. Mereka merasa semakin bingung dan tak tahu harus melangkah kemana. Kemudian, suara itu muncul lagi, kali ini lebih dalam dan lebih menggema, seperti suara dari sebuah tempat yang jauh. Kalian hanya memiliki sedikit waktu lagi. Pilihlah dengan bijak. Tiara menggigit bibirnya. Kita harus terus maju, katanya dengan suara lebih tegas. Kita tidak bisa ragu lagi. Tapi, tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di depan mereka. Cahaya itu begitu kuat, seolah datang dari sebuah pintu yang terbuka, menunjukkan sebuah jalan keluar yang sangat menggoda. Tiara menatapnya dengan bingung. Apa itu? Dia bertanya dengan ragu. Apakah itu, jalan keluar? Tanya Marina dengan harapan yang masih tersisa. Tiara melangkah maju, seolah terpesona oleh cahaya itu. Tapi, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara bergema dengan keras, seakan menahan langkahnya. Jangan dekati cahaya itu. Itu adalah ujian terakhir. Hanya satu yang bisa melalui gerbang itu. Semua berhenti seketika, dan ketiga sahabat itu saling menatap. Tiara merasa dadanya sesak. Apa maksudnya? Dia berbisik. Kenapa hanya satu yang bisa lewat? Sinta menelan ludah, wajahnya pucat. Jika kita mencoba semua lewat, apakah kita akan terjebak selamanya? Marina menggenggam tangan Tiara dan Sinta dengan erat. Aku nggak mau terpisah dari kalian, katanya dengan penuh ketakutan. Apa yang terjadi jika salah satu dari kita pergi? Apa yang akan terjadi pada yang lainnya? Tiara menatap cahaya itu lagi. Perasaan terombang-ambing antara harapan dan ketakutan menguasai dirinya. Aku tidak tahu, jawabnya perlahan. Tapi kita harus memutuskan sekarang. Mereka berdiri diam, merenungkan kata-kata itu.
Cahaya di depan mereka begitu menggiurkan, namun mereka tahu, hanya satu yang bisa melaluinya. Jika satu orang pergi, apakah mereka akan kehilangan yang lainnya selamanya? Mereka tidak tahu jawabannya. Tiara, Marina memanggil pelan, suaranya penuh ketegangan. Kita harus memilih dengan hati-hati. Jangan biarkan kita terjebak lagi. Tiara mengangguk, merasa berat hati. Kita tidak bisa membuat keputusan terburu-buru. Kita harus mempertimbangkan semuanya. Cahaya itu tetap ada di depan mereka, semakin terang. Namun, semakin mereka mendekat, semakin terasa ketegangan yang tak tertahankan. Mereka tahu, pilihan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ambil dengan mudah. Setiap langkah mereka semakin membawa mereka menuju takdir yang tak bisa dihindari. Siapa yang akan memilih? Tiara akhirnya berkata, suara itu serak karena rasa takut yang mencekam. Siapa yang akan melangkah? Mereka saling memandang, dan di tengah keheningan itu, perasaan cemas dan ketakutan semakin besar. Semua yang bisa mereka lakukan adalah berharap bahwa pilihan yang mereka buat adalah yang terbaik. Cahaya itu masih menyinari mereka, seakan mengundang. Namun, di balik kilauannya, ada rasa takut yang lebih dalam, seperti suara hati yang berbisik untuk berhenti. Tiara bisa merasakan ketegangan di udara, hampir seperti bisa menyentuhnya, tebal dan berat. Mereka sudah berada di persimpangan jalan, dan keputusan harus diambil. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Marina dengan suara lirih, matanya terpaku pada cahaya di depan mereka. Apa kita akan melangkah ke sana, atau kita tinggal? Tiara menatap cahaya itu, berpikir keras. Dalam hatinya, ada rasa bingung yang menguasai. Semua yang mereka lalui sejak ini, lorong gelap, suara-suara aneh, pilihan-pilihan yang terus muncul, semuanya seakan berujung pada satu titik ini, pintu yang hanya bisa dilewati satu orang. Jangan buat keputusan terburu-buru, Tiara berkata pelan, mencoba memberi diri mereka waktu. Kita harus berpikir matang. Sinta menggigit bibir, merasa tak tahan lagi. Aku tidak tahu apa yang benar, Tiara. Aku takut. Apa yang terjadi jika kita memilih salah? Apa yang terjadi jika kita salah langkah? Aku juga takut, Sinta, jawab Tiara, suaranya penuh rasa cemas. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus memilih. Mereka terdiam. Cahaya itu masih ada di depan mereka, tetap menyilaukan, tetap mengundang mereka untuk mendekat. Namun, semakin lama mereka merenung, semakin berat rasanya. Semua yang mereka lakukan seakan tidak ada artinya jika mereka memilih dengan gegabah. Tiba-tiba, suara yang familiar itu kembali terdengar, jauh di belakang mereka. Suara yang mengingatkan mereka pada bahaya, pada konsekuensi yang mereka hadapi. Kalian sudah dekat dengan keputusan terakhir, suara itu bergema, dalam dan penuh kekuatan. Ingat, hanya satu yang bisa keluar. Yang lainnya akan terjebak selamanya. Mereka berbalik, mencoba mencari asal suara itu, tapi seperti biasanya, tidak ada apa-apa di belakang mereka. Hanya lorong kosong yang gelap. Tiara menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Suara itu seakan memerangkap mereka dalam keraguan yang tak bisa mereka hindari. Dengar, Tiara, Marina berkata, suaranya bergetar. Kita harus keluar bersama. Kita janji. Jangan biarkan kita terpisah. Tiara menatap Marina, merasa berat. Aku ingin kita semua keluar, Marina. Tapi, ini bukan keputusan yang mudah. Sinta menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Tapi kita sudah sampai sejauh ini, Tiara. Jangan biarkan kita terpisah. Kita sudah bersama sejak awal. Tiara menggenggam tangan Sinta dan Marina dengan erat, mencoba menenangkan ketakutan yang merasuki mereka. Aku tidak akan membiarkan siapapun terjebak di sini sendirian. Kita sudah berjuang bersama, dan kita akan keluar bersama. Namun, meskipun dia berkata begitu, hatinya masih dipenuhi keraguan. Di dalam dirinya, ada suara yang berbisik, jika hanya satu yang bisa keluar, apakah itu berarti kamu harus memilih siapa yang tinggal?
Cahaya itu kini semakin dekat, seolah semakin memanggil mereka, namun Tiara tetap tidak bergerak. Kita harus membuat keputusan yang tepat, katanya dengan tegas, meskipun dia sendiri tidak yakin apa yang benar. Tiara, Marina mencoba mendekat, matanya penuh dengan harapan. Apa kita benar-benar bisa bersama-sama keluar dari sini? Apa kita akan terjebak jika kita salah memilih? Tiara menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu, Marina. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita harus terus berjuang. Kita harus percaya kita bisa keluar dari sini. Sinta menatap cahaya itu dengan tatapan kosong. Tapi bagaimana jika salah satu dari kita harus mengorbankan diri? Apa yang harus kita lakukan jika ada yang harus pergi? Tiara menatap mereka berdua, merasa bahwa waktu mereka semakin habis. Lorong itu semakin gelap, dan cahaya itu semakin terang. Mereka tidak punya banyak waktu. Kita tidak bisa memilih berdasarkan ketakutan, kata Tiara dengan suara tegas, meskipun ada kekosongan di dalam dirinya. Kita harus memilih dengan hati. Kita harus percaya, apapun yang terjadi, kita bisa keluar bersama. Namun, suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih menekan. Hanya satu yang bisa keluar. Pilihan sudah ditentukan. Saat ini, tak ada lagi yang bisa mengubah takdir. Tiara merasa tubuhnya kaku. Kata-kata itu seperti batu besar yang menimpa mereka. Takdir. Pilihan. Tak ada jalan lain. Mereka harus memilih siapa yang akan melangkah maju. Tidak, Marina berbisik, langkahnya mundur sedikit. Ini tidak benar. Kita tidak bisa memilih siapa yang harus pergi. Tidak ada yang bisa memilih untuk meninggalkan teman. Tiara menatap Marina, berusaha memberi kekuatan pada dirinya dan teman-temannya. Aku tahu, Marina. Aku tahu, ini tidak adil. Tapi kita harus terus berjuang, apapun yang terjadi. Mereka berdiri diam sejenak, bertiga, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengambil langkah selanjutnya. Tiara merasa seperti berada di ujung sebuah jurang, dan setiap langkah mereka seperti sebuah keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Setiap detik terasa menambah berat pilihan mereka. Akhirnya, Tiara menatap cahaya itu sekali lagi. Tanpa ada kata yang terucap, tanpa ada penjelasan, dia tahu satu hal, mereka harus melangkah. Meskipun ketakutan melanda, meskipun tak ada jaminan, mereka harus melangkah untuk keluar dari kegelapan ini. Siapapun yang bisa melalui cahaya itu, itulah yang akan keluar, kata Tiara dengan suara rendah. Jadi, siapa yang akan melangkah? Marina bertanya, matanya berkaca-kaca. Tiara terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Semua rasa takut itu menumpuk, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan kesendirian yang sangat mendalam. Di saat itulah, sebuah suara lain muncul, lebih lembut, lebih dekat. Keputusan sudah diambil, suara itu berkata dengan nada datar. Saat kalian melangkah, tak ada yang bisa kembali. Cahaya itu semakin terang. Tidak hanya mengundang, tapi juga menekan, seakan mengikat mereka dalam sebuah keputusan yang tak bisa dihindari. Tiara menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Di depannya, Marina dan Sinta berdiri dengan wajah yang penuh kebingungan. Mereka bertiga sudah melewati begitu banyak hal, tapi kini mereka dihadapkan pada sebuah pilihan yang lebih besar, lebih mengerikan dari apapun yang mereka bayangkan. Mereka sudah lama tidak berkata-kata, terperangkap dalam hening yang menegangkan. Waktu seakan berhenti sejenak, tapi Tiara tahu, waktu mereka semakin habis. Ada yang harus mereka putuskan, dan keputusan itu tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Marina bertanya, suaranya gemetar. Kita nggak bisa terus begini, Tiara. Kita harus memutuskan siapa yang akan pergi, atau kita akan terjebak selamanya. Tiara menatap Marina, mencoba mengumpulkan kata-kata yang bisa memberi mereka kekuatan. Tapi, yang dia rasakan hanya kekosongan. Tidak ada jawaban yang tepat, tidak ada keputusan yang bisa membuat mereka merasa benar.
Semua terasa seperti jebakan yang tak bisa mereka hindari. Aku nggak tahu, Tiara akhirnya mengatakannya dengan suara serak. Tapi kita nggak bisa memilih siapa yang akan pergi. Kita harus mencari cara untuk keluar bersama. Namun, suara itu kembali, lebih keras dan lebih memaksa, seolah datang dari dalam diri mereka sendiri. Pilihan sudah dibuat. Tak ada lagi jalan mundur. Hanya satu yang bisa keluar, dan yang lainnya akan tetap di sini. Tiara merasa tubuhnya membeku. Semua yang mereka lalui seolah sia-sia. Mereka hanya punya satu pilihan. Jika salah satu dari mereka pergi, yang lain akan terperangkap di sini selamanya. Tiara menoleh ke Marina dan Sinta, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka sudah mencoba segalanya. Tapi, keputusan ini terlalu berat. Kita nggak bisa terpisah, Tiara, Marina berkata pelan, matanya dipenuhi air mata. Kita janji untuk keluar bersama. Kita nggak bisa meninggalkan siapapun. Sinta menggenggam tangan Tiara, begitu erat, seperti memohon agar keputusan ini tidak diambil. Jangan biarkan kita terperangkap di sini, Tiara. Kita sudah sampai sejauh ini. Aku nggak bisa hidup tanpa kalian. Tiara menatap cahaya itu lagi. Seperti ada yang menariknya, mengundangnya untuk melangkah lebih dekat. Tetapi semakin ia mendekat, semakin kuat rasa takut itu. Ia tahu, jika mereka salah, jika mereka memilih tanpa pertimbangan, mereka akan terjebak di sini selamanya. Keringat dingin mulai mengalir di tubuh Tiara. Kepalanya terasa berputar. Kita tidak bisa salah memilih. Kita harus bertiga keluar dari sini. Tidak ada yang bisa tertinggal. Namun, suara itu lagi, datang lebih dalam, lebih tajam. Keputusan kalian tidak bisa diubah. Hanya satu yang akan keluar. Yang lainnya akan terjebak selamanya. Di tengah keheningan yang semakin mencekam, sebuah suara lembut muncul. Suara yang berbeda. Tiara menoleh, dan melihat sesosok bayangan samar, sangat samar, di ujung lorong. Bayangan itu mulai mendekat. Perlahan, sosok itu semakin jelas. Itu adalah seorang wanita, wajahnya kabur, hampir tidak terlihat. Hanya ada sinar mata yang tajam dan misterius yang menatap mereka. Kalian masih ragu? Suara wanita itu terdengar lembut, tapi penuh makna. Kenapa kalian takut? Bukankah kalian sudah tahu pilihan ini tidak bisa dielakkan? Tiara melangkah maju sedikit, matanya tertuju pada sosok itu. Siapa kamu? Wanita itu tersenyum tipis. Aku adalah penjaga gerbang ini. Aku adalah bagian dari perjanjian yang kalian buat sejak kalian memasuki rumah ini. Sinta tersentak. Perjanjian? Apa maksudmu? Wanita itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat tangannya, menunjukkan ke arah cahaya yang menyilaukan di depan mereka. Cahaya itu adalah ujian terakhir. Siapa yang mampu melangkah melewatinya, dia yang akan bebas. Yang lainnya akan tetap di sini. Terjebak dalam waktu yang tak pernah berakhir. Marina menggigit bibirnya, rasa cemas semakin menekan dada. Jadi, ini semua benar? Apa yang kita dengar selama ini, itu nyata? Wanita itu mengangguk pelan. Benar. Hanya satu yang bisa kembali. Yang lainnya akan tetap terperangkap, menjadi bagian dari legenda ini. Tiara merasakan dadanya sesak. Tapi, bagaimana jika kita semua memilih untuk pergi bersama? Apakah kita bisa keluar bersama-sama? Wanita itu menatap Tiara dengan sorot mata yang tajam. Tidak. Itu bukan pilihan yang bisa kalian buat. Ini adalah bagian dari perjanjian yang telah kalian pilih. Pilihlah dengan bijak, karena satu langkah kalian menentukan segalanya. Tiara menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Dia tidak ingin memilih siapa yang harus pergi. Semua ini tidak adil. Semua ini salah. Mereka berempat datang bersama, dan harus keluar bersama. Tidak ada yang boleh tertinggal. Namun, suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih menekan. Tidak ada lagi yang bisa mengubah takdir. Pilihan kalian sudah ada.
Pilih siapa yang akan melangkah. Tiara menatap Marina dan Sinta, kebingungannya semakin mendalam. Tidak ada jalan keluar. Hanya satu yang bisa pergi. Tiara merasa tak berdaya. Semua yang mereka alami, semua yang mereka perjuangkan, akhirnya berujung pada satu pilihan yang sulit. Tiara ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Tiba-tiba, dalam keheningan yang semakin mencekam itu, Tiara merasakan sebuah tangan menyentuh bahunya. Tanpa sadar, ia menoleh, dan matanya membesar saat melihat sosok Sinta sudah melangkah maju. "Sinta, jangan!" Tiara berteriak, berlari mengejar sahabatnya. Tapi Sinta menoleh dengan senyum tipis. "Jangan khawatir, Tiara. Aku yang akan pergi. Aku tahu ini yang terbaik." Sinta melangkah lebih jauh, menuju cahaya yang begitu terang. Tak ada kata-kata yang bisa menghalangi langkahnya. Tiara dan Marina hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sinta sudah memilih. Ketika Sinta melewati ambang cahaya itu, tubuhnya seakan menyatu dengan cahaya tersebut, lenyap tanpa jejak. Tiara terdiam, jantungnya berdetak keras. "Sinta!" bisiknya. Suara itu tercekat di tenggorokan. Marina menggenggam tangan Tiara, matanya penuh air mata. "Kita harus pergi, Tiara. Kita tidak bisa tinggal di sini." Tiara tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa keputusan sudah diambil. Takdir mereka sudah ditentukan. Mereka berdua masih bisa keluar, meski dengan rasa kehilangan yang mendalam. Namun, saat mereka melangkah menuju cahaya itu, Tiara merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang lebih besar dari apapun yang mereka bayangkan. Dan sebelum mereka mencapai cahaya itu, suara itu terdengar sekali lagi. "Selamat datang di dunia yang baru. Hanya satu yang bisa keluar. Yang lainnya akan tetap di sini selamanya." Tamat.